Tidak heran, perbedaan dijadikan konflik dan berpotensi fanatisme. Saudara dan sahabat, Yesus Tuhan kita ditolak oleh warga sekampungnya di kampung halamannya sendiri karena hikmat dan kuasa yang ditunjukkannya. Mereka heran dan bertanya, dari manakah hikmat dan kuasa itu? Bukankah ia adalah anak seorang tukang kain? Bukankah Maria ibunya bersama-sama dengan mereka setiap hari? Mereka kecewa dan menolak Yesus. Apakah Anda pernah ditolak? Jika pernah, tentu Anda memiliki perasaan tertentu terhadap peristiwa penolakan tersebut. Ditolak memang sakit, apalagi oleh orang yang dekat dengan kita, sanak keluarga kita, sahabat, rekan kerja, dan seterusnya. Sungguh tidak sesuai dengan harapan kebanyakan orang. Bukankah Pencipta menghadirkan manusia di tengah dunia untuk hidup bersama, penuh pengertian, saling berbagi, dan mengakui satu sama lain? Menolak sesama dalam hidup kita sama seperti menolak kebaikan yang ia bagikan dalam hidup kita. Tentang penolakan, sabda suci Yesus Tuhan kita telah mengingatkan kita. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Dunia kita sungguh berbeda dan kompleks. Ia berbeda dan kompleks karena varian karakter, kepribadian, adat budaya, dan idealisme. Ada orang yang tidak menerima kelebihan orang lain karena sulit bagi dirinya untuk menerima kehadirannya. Ada pula orang yang menganggap sesamanya musuh yang harus dibenci karena merongrong kenyamanannya. Ditolak kehadirannya pula karena perbedaan ajaran dan pemikiran. Tidak heran, perbedaan dijadikan konflik dan berpotensi fanatisme. Bukankah perbedaan yang keluar dari kearifan dan kebajikan merupakan kekayaan kolektif, kekayaan bersama? Diri kita bahkan memiliki perbedaan fisik dan bentuk, tetapi menyatu dalam satu raga yang menjadikan kita disebut manusia. Maka menolak sesama dalam hidup kita sama seperti membiarkan diri seorang diri berjalan di tengah padang gurun. Saudara dan sahabat, jalan kita masih panjang, masih banyak hal yang harus kita kerjakan. Kita masih membutuhkan orang lain. Dengan kata lain, kita masih membutuhkan perbedaan agar kita semakin kaya dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih untuk membangun dunia. Maka jadilah pribadi yang bijak demi masa depan yang cerah. Itu berarti membiarkan diri berjalan di dalam kerendahan hati untuk menerima orang lain apa adanya. Kehadiran orang lain adalah jalan bagi lahirnya sebuah kebaikan. Lihatlah, apakah Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat di kampung halamannya? Tidak. Ia tidak melakukan banyak mujizat karena mereka menolak dan memilih tidak mempercayainya. Saudara dan sahabat, hari ini Gereja Katolik Universal merayakan peringatan wajib
Santo Ignatius dari Loyola, Imam. Pendiri Tarekat Syarikat Yesus ini adalah seorang putra bangsawan yang kemudian menjadi kesatria hebat. Tetapi pada akhirnya ia melewati jalan pertobatan dengan tidak sedikit pencobaan dan penghinaan. Apa yang ia buat? Santo Ignatius melakukan latihan-latihan rohani sebagai jalan pertobatannya dengan satu misi, kemuliaan Allah yang semakin besar melalui pelayanan kepada sesama. Intensinya terwujud dalam rupa rencana-rencana baru dan kehendak yang kuat bagi pemuliaan Allah dalam hidup dan karyanya, serta kerendahan hati untuk melayani sesama. Saudara dan sahabat, berikanlah maaf kepada orang yang bersalah kepadamu. Bergandenglah tangan untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Biarkanlah jiwamu bebas memuliakan Tuhan dalam hidup dan karya. Dan jika Anda pernah menolak sesama dan menaruh benci satu sama lain, baharuilah hidupmu. Mari kita memperlihatkan langkah perubahan batin dari seorang pribadi yang bertobat menjadi seorang pribadi rasuli yang siap bersaksi. Saudara dan sahabat, hari ini juga kita berbahagia dan bersyukur bersama saudara-saudari umat Islam yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias.